Coba kita nanya ya, tanya sama dia yang diem aja kadang-kadang. Kita dianggap kayak dukun kan, yang selalu harus tahu maunya dia tuh apa gitu. Sebaliknya juga kayak begitu teman-teman ya, kita berharap kadang-kadang pasangan kita tuh tahu apa yang kita mau gitu nggak sih teman-teman ya. Terus abis gitu kita berasa kalau diem aja, terus kita haus ya, berasa membayangkan dia datang dengan membawa gelas gitu, berisi air yang ngasih minum ke kita ya, jadi kayak dukun banget ya kayak begitu. Nah ini yang biasanya jadi miskomunikasi ya teman-teman ya, maunya kita apa, maunya dia apa ya. Di readingan kali ini kita bakalan bahas mengenai yang dia inginkan ternyata apa sih ya. Oke, di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mau mendengarkan dengan jernih, mau mendengarkan dengan vibes yang positif sehingga hasilnya pun juga akan jadi positif ya teman-teman ya. Dan kapanpun kalian mau dengar boleh timeless reading ya. Oke, sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya, cerita 1, cerita 2, dan cerita 3. You don't need to pick a card, gak perlu pick a card ataupun pick story teman-teman ya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang, siapa tahu ternyata ya kan tiga-tiganya atau 1 dari 3 atau bahkan 2 dari 3 ya, semuanya adalah cerita kamu. Oke ya, kita baca yuk. Still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Right, kita baca buat kamu ya, untuk di cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini buat teman-teman Sagittarius ya. Buat teman-teman Sagittarius, sekarang kita baca di cerita yang pertama ada apakah gerangan. Cerita kalian ya, kita lihat ya cerita kalian. Di cerita yang pertama ada power, ego, and vision. Hubungan yang seperti apakah ini gitu kan? Hubungan yang benar-benar egois banget, dua-duanya nggak ada yang mau ngalah gitu kan, selalu yang mau menang sendiri lah ya, kayak begitu. Ini hubungan yang gitu banget teman-teman, yang nggak ada yang mau ngalah, merasa yang paling bener, merasa yang paling tahu apa yang diinginkan sama pasangannya padahal enggak. Hubungan yang gampang banget kebawa emosi dan nggak mau yang namanya mendengarkan, semuanya saling merasa benar sih gitu ya. Jadinya ya susah nih teman-teman ya, susah ya. Susahnya karena merasa apa ya, merasa tahu gitu, padahal kalau hubungan kan nggak bisa yang namanya cuman aku aja atau kamu aja ya, benar-benar kita, dan harus mau saling mendengarkan gitu. Tapi ini enggak nih ya, benar-benar celahnya ada banyak nih teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pihak masuk gitu ya, atau ada perselingkuhan atau apa, ini adalah sesuatu hal yang memang benar-benar bisa prediksi banget gitu, karena memang dari awal ini memang hubungan yang celahnya cukup banyak ya, celahnya cukup banyak. Dan hubungan yang butuh kekuatan luar biasa daripada hubungan-hubungan yang biasanya ya. Seperti itu teman-teman ya. Dan akhirnya ada vision ya, akhirnya hubungan kalian ini jadi hubungan yang seperti apa, hubungan yang toksik deh gitu kan ya, karena masing-masing gak ada yang mau ngalah gitu, gak ada yang mau ngalah, ngajakin berantem melulu, merasa yang paling bener, merasa yang paling dan bla 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 gitu ya. Seperti itu sih teman-teman ya, ceritanya kalian di cerita yang pertama. Sekarang kita bakalan baca ciri-cirinya dia tuh kayak gimana ya. Di cerita yang pertama ini orangnya humble, ramah banget gitu kan ya, dan tapi orangnya mudian banget ya, orangnya mudian banget, agak sedikit pendendam ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kamunya kayak gimana itu bakalan diinget sama dia ya, seumur hidupnya dia teman-teman ya. Jadi jangan sampai lah. Jadi kalau misalkan kamu berantem gitu ya, itu bakalan yang namanya cerita yang lalu tuh wah dibawa-bawa lagi gitu ya, cerita kayak begitu. Ini orang yang gampang banget bergaul sama orang, tapi juga gampang crashnya sama orang ya, gampang berkomunikasi, ceria sih dia gitu, cuman kadang-kadang memang up and down ya, seperti itu. Kemudian orangnya mudi banget ya, mudi banget. Kalau dilihat secara finansial dia oke ya, termasuk di atas rata-rata ya, di atas normal ya, di atas normal. Materialistis juga ya, materialistis. Oke, ini ciri-cirinya dia ya teman-teman ya, ciri-cirinya dia. Sekarang kita lihat sesungguhnya apa sih yang diinginkan dalam hatinya dia. Sesungguhnya dia tuh maunya hubungannya itu ya
ya yang jelas gitu. Artinya kamunya sendiri juga jangan yang namanya terjebak di ilusi yang ada di pikiran kamu ya. Dianya sendiri pun juga mengharapkan hal yang sama gitu. Dia merasa gitu ya untuk dia tuh merasa berkorban untuk sesuatu hal yang dia tahu bahwa itu tuh sia-sia. Dia merasanya tuh seperti itu. Dan dia merasa kalau misalkan masalah-masalah yang ada tuh selama ini kayak ketunda-tunda atau kamunya yang menunda-nunda gitu loh teman-teman. Jadi dia merasa seperti itu sih, merasa bahwa dia berkorban luar biasa gitu kan, dan sia-sia gitu, nggak ada hasil yang seperti dia harapkan ya. Seperti itu sih yang dia inginkan ya. Kamunya menghargai pengorbanannya dia, kamunya mau belajar untuk mendengarkan, kamunya mau yang namanya jangan egois ya kayak gitu. Padahal dia juga begitu. Jadi apa yang sebaiknya kamu lakukan teman-teman ya? Ada hope di sini. Yang sebaiknya kamu lakukan ya kalau misalkan hubungan kamu tuh kayak begini ya, saling ego dua-duanya gitu ya, belajar untuk terbuka jadi diri sendiri gitu. Karena pertimbangkan ulang deh ya teman-teman ya, karena hubungan itu kan bukan sesuatu yang sesaat ya. Jadi kalau misalkan kamu hanya menuntut seseorang untuk menjadi versi sempurna yang ada di pikirannya kamu, hubungan ini nggak bakalan langgeng ya. Hubungan ini bakalan melelahkan gitu ya. Jadi ya udah gitu, berpasangan atau punya pasangan itu bukan berarti kamu harus merubah dia menjadi seperti apa yang kamu mau atau sebaliknya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi dengan menerima semua perbedaan ini dan menjadikannya harmoni berdua, bisa nggak ya? PR-nya sih seperti itu. PR-nya berat sih, kayaknya gampang ya, tasnya cuma satu doang tapi ternyata satu itu luar biasa. Ya seperti itu di cerita yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita kamu yang kedua cerita tentang hubungan yang seperti apa. Hubungan yang cobaannya banyak banget ini ya teman-teman ya. Hubungannya cobaannya banyak, menguras emosi banget, emosi dan air mata serta derita gitu kan ya. Hubungan yang benar-benar gak bisa diekspresikan, nahan perasaan, dan hubungan-hubungan yang berbahaya. Bisa jadi ya dua-duanya atau salah satu dari kalian ya itu udah punya pasangan. Nah cerita kayak begini ya, gimana gak menguras emosi dan penderitaan ya kan. Ya cerita-cerita yang seperti ini gitu ya, cerita-cerita yang gini banget ya teman-teman ya, bener-bener tekanannya bener-bener luar biasa nih. Cerita yang kedua nih, kebayang nggak teman-teman ya, ini hubungan yang cobaannya banyak ya, lalu juga emosinya bakalan luar biasa banget ya. Karena apa? Karena banyak menekan emosi dan perasaan, dan bisa jadi ini adalah hubungan yang disembunyikan ya, hubungan-hubungan yang berbahaya. OMG, ciri-cirinya kita lihat orangnya ya kayak gimana. Orangnya tertutup, introvert teman-teman ya, introvert. Tapi dia tuh kalau emang udah sayang gitu ya sama orang ya, dia beneran sayang ya, dia cinta banget sama keluarganya dia. Seperti itu. Orangnya berani ya, feminim, perasa, lembut banget perasaannya. Terus petualang, aktif orangnya, suka traveling ya, sosok pelindung lah ya, yang oke ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ya cuman memang ya dia ini gampang tertarik dan menarik orang gitu ya. Jadi memang seperti apa ya, tebar pesonanya tuh luar biasa banget orang ini ya. Walaupun dia udah punya keluarga ya, ada cerita-cerita seperti itu, tapi entah kenapa dia selalu gampang tertarik atau gampang menarik ya, sehingga memang harus jaga komitmen sih ya, seperti itu. Kayak sesungguhnya apa sih yang dia inginkan gitu kan, dalam hatinya dia apa yang dia inginkan. Ada attachment. OMG ya, kalau misalkan dilihat ya, sesungguhnya apa yang dia inginkan dalam hatinya dia ya, dia kepingin ini aja gitu kan, seneng-seneng gitu loh ya. Dia kepingin seneng-seneng sih, sesaat ya teman-teman ya, ini hanya sesaat aja. Nah sekarang kita lihat
Apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau udah tahu gitu ya kayak gini ya, kamu ambil tindakan gitu ya, bebaskan dirinya kamu teman-teman ya, jangan terbawa sesuatu hal yang kamu tahu kalau misalkan itu tuh di luar dari prinsipnya kamu, jangan ya, yang rugi kamu sendiri ntar gitu ya, bebaskan diri aja gitu dari hal-hal yang seperti itu ya. Dan apa ya, jadi diri kamu sendiri teman-teman ya, jadi diri kamu sendiri. Kalau memang itu adalah sesuatu hal yang mengganggu dan kamu perlu melakukan sesuatu hal ya lakukanlah gitu. Tapi kalau misalkan kamu bisa yang namanya profesional gitu kan ya, nggak usah berpikir untuk hal-hal yang seperti itu ya, biasa aja gitu ya. Ya, seperti ini di cerita yang kedua. Oke, ya, sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya, teman-teman ya. Cerita kamu yang ketiga, ceritanya kalian tuh seperti apa sih, ini hubungan yang kayak gimana? Yang jelas ini hubungan yang berhubungan dengan banyak orang gitu kan ya, entah kamunya atau dianya ya, dua-duanya juga banyak dicintai sama orang-orang sekitarnya kamu. Banyak sekali yang ingin jadi pasangan kamu atau sebaliknya. Banyak juga yang pingin jadi pasangannya atau deket sama dia ya. Seperti itu ceritanya teman-teman ya. Dan ini termasuk hubungan yang seperti apa sih ya? Ini termasuk hubungan yang sebentar A, sebentar B gitu ya. Jadi bener-bener gampang jenuh, gampang bosen gitu. Tapi ini gantung hubungannya ya, hubungannya gantung. Kalian tahu kalian saling mencintai gitu. Tapi ada cerita-cerita banyak orang di sini ya, ceritanya seperti itu. Ciri-cirinya dia seperti apa nih orangnya, emosian ya, terus nggak sabaran. Emosian, gak sabaran, terus-terusan teman-teman. Dan ini apa, disiplin, orangnya cukup disiplin, cukup pede ya, percaya diri, berani. Tapi hidupnya gak gampang teman-teman ya, hidupnya penuh dengan perjuangan ya, perjuangan banget gitu. Dan sebenarnya dia orangnya cukup terbuka ya, apa adanya, orangnya cukup fair, kalau yes yes, kalau no no gitu ya. Jadi dia nggak suka banget kalau ada orang yang berahasia gitu, paling sebel ya kayak begitu, karena dia merasa bahwa dia sudah berusaha untuk terbuka dan apa adanya jadi orang gitu. Lalu juga introvert ya teman-teman, cukup introvert banget dan suka dengan hal-hal yang berbau-bau mistik gitu. Ya kayak gitu. Lalu kita lihat sesungguhnya apa sih yang dia inginkan gitu. Sesungguhnya dia pingin banget satu hubungan yang real, satu hubungan yang serius, satu hubungan yang benar-benar jelas ya, benar-benar begitu. Karena ada potensi-potensi ya, salah satu dari kalian masih belum bisa move on dari masa lalunya kalian ya, seperti itu. Jadi yang dia inginkan ya sebenarnya dia kepingin serius sama kamu gitu ya, dia kepingin kamunya juga serius sama dia gitu loh, dan berani move on gitu loh teman-teman, dia kepinginnya itu ya. Lalu sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan? Ada grout ya, ada grout. Ini bisa jadi ada cerita kalian terpisah jarak juga ada ya. Ada luar kota, luar negeri ataupun luar manapun ya, ada nih teman-teman ya, ada potensi-potensi seperti itu. Dan kamunya sendiri juga mesti tegas gitu. Kalau yes yes, kalau no no gitu. Jangan menggantung hubungan. Jadi kalau misalkan kamunya enggak ya jangan ngasih harapan gitu. Kalau kamunya udah enggak ya udah gitu ya. Tapi kalau kamunya mau ya tegas lah gitu, ayo gitu. Kalau misalkan memang benar-benar serius ya, seperti ini. Alright teman-teman, Sagittarius ya, kita bakal jumpa lagi di next timeless reading, general reading ya, dengan bacaan yang berbeda. Dan sebenarnya untuk apapun yang diinginkan gitu ya, kamu inginkan ya, kita bisa yang namanya memperbaiki komunikasi kita pastinya ya, untuk jauh lebih terbuka, untuk jauh lebih apa adanya dalam satu hubungan. Right? Karena kejujuran diri dimulai dari kita sendiri ya. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.